Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Nahrawi Al-Ghifari dengan nomor induk mahasiswa 2001921 dari Keperawatan A, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang saya buat, yaitu dengan judul Pemanfaatan Herbal untuk Mengatasi Hipertensi. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menyajikannya dalam bentuk PPT atau PowerPoint, supaya pemaparan dan penyampaian materinya lebih mudah dipahami. Langsung masuk ke subjudul yang saya akan bahas. Di sini yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, saran dan rekomendasi, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Masuk ke abstrak. Di sini kenapa saya membedakan warna-warnanya? Karena abstrak kan terdiri dari latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Untuk warna biru di sini yaitu latar belakang, untuk warna merah di sini adalah permasalahan, dan untuk warna hijau di sini adalah tujuan. Dilatar belakangi oleh 16,5% kematian tahunan di seluruh dunia, dan merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan COPD. Pada tahun 2030 diperkirakan jumlah kematian mencapai 23,5 juta orang. Itu latar belakangnya. Dan permasalahan di sini yaitu obat antihipertensi sintetis telah digunakan untuk mengobati hipertensi. Namun, hal yang menarik bagi dokter dan praktisi perawat kesehatan adalah bahwa tekanan darah tinggi dikelola hanya pada 34% pasien hipertensi. Kekhawatiran utama yang sering menunda pengobatan menunjuk pada biaya yang lebih tinggi dari obat antihipertensi, serta khasiat obat ini rendah dan juga menghasilkan efek samping yang meliputi mulut kering, pusing, gangguan emosi, gangguan saluran cerna, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Untuk tujuannya berdiri untuk dasar yang baik untuk mengetahui tanaman herbal di masa mendatang, supaya menjadi alat terapeutik yang berguna bagi kedepannya. Lanjut ke pendahuluan. Penggunaan terapi herbal untuk pengobatan dan pengelolaan penyakit kardiovaskular atau COPD semakin meningkat. Oleh karena itu, pengobatan herbal ditanamkan ke dalam praktik medis berbasis bukti. Ini sebagian karena uji klinis pendukung dan studi epidemiologi. Alasan untuk berkembangnya minat dan penggunaan perawatan nabati adalah bahwa sebagian besar pasien hipertensi tidak menanggapi pengobatan terapeutik modern. Elemen lain dari persamaan ini adalah biaya pengobatan, efek samping, aksesibilitas, dan ketersediaan obat. Oleh karena itu, kami yakin penting untuk meninjau literatur tentang efek menguntungkan dari jamu dan senyawa terisolasi mereka sebagai pengobatan hipertensi. Faktor risiko umum untuk COPD. Dalam ulasan dua bagian pertama ini, kami memberikan pengenalan singkat tentang hipertensi. Kami kemudian mempresentasikan dan membahas tanaman yang paling digunakan dalam pengobatan dan pengelolaan hipertensi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau data yang diperoleh melalui media komunikasi seperti telepon dan internet. Masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu pembahasan inti dari presentasi kali ini. Pengertian hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Tekanan darah dibagi menjadi tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Yang kedua, ada tahap hipertensi.
Perkembangan hipertensi dari awal hingga lanjut dapat direpresentasikan sebagai hipertensi stadium 1, 2, dan 3. Setiap tahap hipertensi ditandai dengan ada atau tidaknya adanya penanda penyakit CV, hipertensi atau CVD, dan bukti kerusakan organ target terlepas dari tingkat TD. Misalnya, perkembangan termasuk parameter seperti mikroalbuminuria atau bukti hipertrofi ventricle kiri. Terjadinya peristiwa CV besar jelas menempatkan perkembangan penyakit dalam kategori yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah tanaman yang sering digunakan dalam pengobatan hipertensi. Tanaman apa saja sih yang sering digunakan dalam pengobatan hipertensi? Untuk yang pertama ada Allium sativum atau bawang putih. Kenapa bawang putih termasuk ke dalam pengobatan hipertensi? Karena dari uji coba terkontrol secara acak menyimpulkan bahwa suplemen bawang putih menyebabkan penurunan yang signifikan pada SBP dan DBP masing-masing sebesar 3,75 dan 3,39 mmHg menurut Wang pada tahun 2015. Demikian pula meta-analisis lain pada uji coba terkontrol secara acak juga melaporkan penurunan SBP yang signifikan sebesar 4,6 atau 2,8 mmHg dibandingkan dengan placebo menurut Reed pada tahun 2008. Yang kedua di sini ada Camellia sinensis atau T. Uji meta-analisis yang lebih baru dari uji coba terkontrol secara acak menunjukkan bahwa hijau mengurangi SBP dan DBP masing-masing sebesar 1,98 dan 1,92 menurut Peng pada tahun 2014. Dan meta-analisis lain dari uji coba terkontrol secara acak sampai pada kesimpulan yang sama bahwa teh hijau mengurangi SBP dan DBP masing-masing sebesar 1,8 dan 1,4 mmHg. Dan menariknya dilaporkan bahwa teh hijau menimbulkan efek hipertensi yang lebih kuat dibandingkan dengan teh hitam dan konsumsi teh jangka panjang menghasilkan penurunan SBP dan DBP yang lebih signifikan. Yang ketiga adalah Hibiscus sabdaripa atau Roselle. Roselle adalah kembang sepatu yang dikenal sebagai Rosella, digunakan untuk hipertensi dalam uji coba klinis. Secara acak, tersamar ganda, terkontrol lisinopril. Efek antihipertensi terlihat setelah pengobatan dengan ekstrak kering propagnya, sekitar 250 mg selama 4 minggu pada pasien dengan hipertensi stadium 1 atau 2 menurut Herrera Arellano pada tahun 2007. Yang keempat adalah Cimbogon tiratrus atau serai. Serai, nama umum, telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional Brazil, Cina, dan Asia Selatan. Telah dilaporkan memiliki sifat antihipertensi yang dikaitkan dengan fitokimia aktifnya, yang prinsipnya adalah sitral. Yang selanjutnya adalah Androgypis paniculata atau Raja Pahit. Pengobatan dengan ekstrak Androgypis paniculata menurunkan aktivitas AS dan ROS pada tikus hipertensi spontan yang menyebabkan penurunan BP. Hal ini tampaknya karena peningkatan pelepasan NO yang mengakibatkan vasodilatasi menurut Awang pada tahun 2012. Selanjutnya adalah Coriandrum sativum atau ketumbar. Ketumbar dilaporkan menunjukkan sifat antioksidan. Ekstrak daun ketumbar meningkatkan enzim antioksidan menurut Serelatha pada tahun 2009 dan bubuk bijinya sekitar 5 dan 10% menunjukkan efek yang sama pada antioksidan GPE menurut Anila Kumar pada tahun 2010. Selanjutnya ada Fanat atau ginseng. Beberapa uji klinis telah dilakukan untuk menilai kemanjuran ginseng dan memodulasi BP. Dalam satu percobaan, ekstrak panak ginseng yang kaya akan protapana, patriol, ginsenoside,
sekitar 300 mg per hari diberikan kepada pasien hipertensi ringan dan menyebabkan penurunan signifikan masing-masing sebesar 3,1 dan 2,3 mmHg pada SBP dan DBP. Selanjutnya adalah gingiber officinale atau jahe. Jahe merupakan bahan kuliner yang sangat bergizi. Dilaporkan memiliki sifat hipotesis dalam studi klinis, menghasilkan profil tekanan darah trifasik, penurunan cepat awal, kenaikan menengah, dan akhirnya penurunan TD yang berbeda menurut Suekawa pada tahun 1984. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kenapa pengobatan herbal sering dipakai daripada pengobatan modern dan penyembuhan hipertensi. Alasannya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang prinsipnya adalah bahwa herbal merupakan alternatif yang lebih murah dan lebih sedikit efek samping yang tidak diinginkan. Terbukti, alasan pengguna jamu dan obat-obati tentu tidak mengherankan, mengingat bahwa keduanya mengandung ribuan komponen bioaktif yang telah dikenal aplikasi terapeutik. Memang, tumbuh dan herbal sebenarnya telah memberikan titik awal hipertensi lebih dari 50%. Obat farmasi yang saat ini digunakan, sehingga orang-orang lebih suka menggunakan pengobatan herbal. Selanjutnya adalah simpulan dari artikel jurnal yang saya buat, yaitu kurangnya uji klinis yang cukup merupakan batasan yang signifikan pada penggunaannya saat ini. Sama pentingnya, mungkin disarankan agar pasien mendapat pendidikan yang tepat, terutama yang berkaitan dengan herbal yang konsumsi telah dianggap aman selama ribuan tahun. Ada juga batasan lain untuk terapi herbal hipertensi dan banyak tumbuhan lain untuk mengatasi hipertensi. Pembahasan di atas merupakan tumbuhan yang sering digunakan oleh masyarakat umum untuk mengatasi hipertensi. Saran dan rekomendasi. Pembahasan artikel ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan pencairan dan masih kurangnya wawasan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk mengkaji lebih dalam dan menggunakan sumber-sumber lain seperti buku atau penelitian secara langsung supaya lebih dalam lagi pembahasannya. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya dalam proses pembelajaran. Mohon saran dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.